Baik. Saya akan menjelaskan tentang pengantar teknologi informasi, yaitu percabangan pada Python, perulangan pada Python, struktur data list, struktur data tuple, struktur data dictionary, fungsi dan prosedur pada Python. Oke. Percabangan pada Python. Pada umumnya, dalam membuat program, selalu ada seleksi di mana diperlukan pengecekan suatu kondisi untuk mengarahkan program agar berjalan sesuai keinginan. Pada Python, untuk melakukan suatu pengecekan kondisi, terdapat 3 macam statement, antara lain perintah if else, perintah if else, perintah if bersarang. Kemudian ada perintah if kondisi, statement bentuk umum perintah if. Statement if digunakan untuk melakukan penyeleksian di mana jika kondisi bernilai benar, maka program akan mengeksekusi statement di bawahnya. Dalam Python, untuk penulisan pengkondisian dan statement dipisahkan oleh tanda titik 2. Contohnya, Oke. Kemudian ada perintah if else. Statement if else digunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi di mana jika kondisi bernilai benar, maka program akan mengeksekusi statement 1. Namun jika nilai kondisi bernilai salah, maka statement yang kedua akan dieksekusi. Bentuk umum perintah if else atau if kondisi, statement 1 else, statement 2. Contoh program kunci Python: password raw input, masukkan password, if password kunci, print password benar, else print password salah. Oke. Kemudian ada lanjutan percabangan, yaitu perintah if else. Statement if else digunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi di mana kondisi yang diberikan lebih dari satu kondisi atau memiliki beberapa kondisi. Jika kondisi pertama bernilai benar, maka lakukan seleksi kondisi kedua dan seterusnya. Bentuk umum perintah if else if kondisi 1 statement, elif kondisi 2 else. Contoh program angka input, masukkan sebuah bilangan if angka lebih besar daripada 0, print angka merupakan bilangan positif, elif print angka merupakan bilangan negatif. Oke. Print tanda petik 85 petik tanda petik bilangan positif. Oke. Tanda petik. Oke. Kemudian ada if bersarang. Kondisi bersarang adalah suatu kondisi if di dalam kondisi tertentu. Jika terdapat 2 cabang kondisi, maka di dalam salah satu cabang kondisi tersebut dapat pula diisi suatu kondisi tertentu. Misalnya, if x sama dengan
mempunyai nilai yang sama. Oke. Oke. If x sama dengan y tik, oke. Oke. Kemudian perulangan pada Python. Pengertian. Secara umum, Python mengeksekusi program baris per baris, mulai dari baris 1, 2, dan seterusnya. Ada kalanya kita perlu mengeksekusi satu baris atau satu blok kode program beberapa kali. Hal ini disebut dengan perulangan atau bisa disebut looping atau iterasi. Di Python, perulangan bisa dilakukan dengan dua cara atau metode, yaitu menggunakan for atau menggunakan web. Perulangan dengan menggunakan for memiliki sintaks seperti berikut. For fires in sequence body of for. Var adalah variabel yang digunakan untuk menampung sementara nilai dari sequence pada saat terjadi perulangan. Sequence adalah tipe data berurut seperti string, list, dan tuple. Perulangan terjadi sampai looping mencapai elemen atau anggota terakhir dari sequence. Bila loop sudah sampai ke elemen terakhir dan sequence, maka program akan keluar dari shopping. Oke. Perulangan menggunakan while. Perulangan menggunakan while akan menjalankan blok pernyataan terus-menerus selama kondisi bernilai benar. Adapun sintak dari perulangan menggunakan while adalah while expression statement S. Di sini statement S bisa terdiri dari satu baris atau satu blok pernyataan. Expression merupakan ekspresi atau kondisi apa saja. Dan untuk nilai selain 0 dianggap true. Interaksi akan terus berlanjut selama kondisi benar. Bila kondisi salah, maka program akan keluar dari while dan lanjut ke pernyataan di luar while. Oke. Kemudian infinite loop. Sebuah kondisi di mana loop selalu benar dan tidak pernah salah disebut loop tidak terbatas atau infinite loop. Terkadang hal ini menjadi masalah, tapi sering juga infinite loop berguna misalnya untuk program client server di mana server perlu menjaga komunikasi tetap hidup dan tidak terputus. Kemudian kendali looping. Looping umumnya akan berhenti bila kondisi sudah bernilai salah. Akan tetapi, seringkali kita perlu keluar dari looping di tengah jalan. Tergantung keperluan. Hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan kata kunci break dan continue. Oke, di sini ada three big most recent call hash file, modul, print, decon, count, file. Oke. Kemudian struktur data list table dictionary. Oke, bagus. Untuk menyimpan suatu secara urut, terutama saat urutan dan convent mungkin berubah. List bersifat mutable, kita dapat mengubah list di tempat, menambahkan elemen baru, menghapus, atau menimpa elemen yang eksis. Konten yang boleh muncul dari sekali di dalam list, membuat list dengan atau fungsi list dibuat dari 0 atau lebih elemen, dipisahkan koma dan dilengkapi oleh kurung siku. Contohnya ini. Contohnya
Contohnya seperti weekday, weekdays, oke, weekdays, Monday, oke, ketik, oke, oke. Kemudian another, ada, oke. Kemudian ada lanjutan listnya ini. Kemudian tuple, pengertian. Structural list. Tuple merupakan rangkaian item sembarang, tetapi tuple bersifat immutable sehingga kita tidak dapat menambah, menghapus, atau mengubah item setelah tuple didefinisikan. Tuple mirip dengan daftar konstanta. Membuat tuple atau kosong menggunakan empty tuple. Membuat tuple dengan satu atau lebih elemen. Setiap elemen diikuti koma. Contoh one marks goes and marks goes. Jika lebih dari satu elemen, ikuti semuanya dengan koma kecuali item terakhir. Oke, kemudian dictionary. Kamus ini mirip dengan list, tetapi urutan item tidak dipermasalahkan dan tidak dipilih menggunakan offset. Kita menetapkan suatu key unik untuk menegosiasikan setiap nilai. Kamus bersifat mutable sehingga kita dapat menambahkan, menghapus, dan mengubah elemen key value-nya, membuat kamus dengan tanda kurung kurawal. Contohnya contohnya beauty, MPT, sama dengan kemudian oke. Itu contohnya. Kemudian ada
contoh kamus seperti ini. Oke. Fungsi dan prosedur pada Python. Fungsi pembuatan program kompleks dan memiliki banyak fitur. Dengan fungsi kita dapat memecah program besar menjadi subprogram yang lebih sederhana. Masing-masing fitur pada program dapat kita buat dalam satu fungsi. Pada saat kita membutuhkan fitur tersebut, kita tinggal panggil fungsinya saja. Hal ini akan kita coba pada contoh pemrograman yang sudah saya sediakan di bawah. Namun, terlebih dahulu kita harus memahami teori dasar dan hal apa saja yang harus kita ketahui tentang fungsi di Python. Siap, mari kita mulaikan. Oke, fungsi pada Python dibuat dengan kata kunci def, kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Contoh ini, def hello print hello world. Hello adalah nama fungsi, body atau isi fungsi. Kemudian setelah kita buat fungsinya, lalu apa? Sebagai contoh, coba tulis kode program berikut. Membuat fungsi def salam print hello smart page pemanggil fungsi. Hasilnya membuat fungsi def salam pemanggilan fungsi, dan hasilnya akan seperti ini. Oke. Kemudian fungsi dengan parameter. Sekarang bagaimana kalau kita memberikan input nilai ke dalam fungsi gampang? Kita bisa membuat parameter. Apa itu parameter? Parameter adalah variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi. Ini parameter. Def fungsi parameter, print parameter. Oke. Oke. Def salam print. Contoh. Pada contoh di atas kita membuat fungsi dengan parameter atau ucapan. Lalu bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya sangat mudah, yaitu fungsi yang memiliki parameter adalah seperti ini. Selamat siang adalah nilai parameter yang kita berikan. Dan bagaimana kalau parameternya lebih dari satu? Kita bisa menggunakan tanda koma untuk misalnya. Contoh, membuat fungsi dengan parameter def luas segitiga 2 print, kemudian pemanggilan fungsi, dan hasilnya akan ini. Oke, sekian presentasi pengantar teknologi informasi, yaitu tentang Python. Dan perulangan pada Python, struktur data list, struktur data table, struktur data dictionary, fungsi dan prosedur pada Python. Maaf jika ada kesalahan, karena saya masih belum paham dalam pembelajaran ini dan saya masih belajar. Jika ada kesalahan-kesalahan, maaf. Saya ucapkan mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih.